Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di YouTube channel inilah.com di acara Inilah Berita yang menghadirkan berita-berita viral hari ini. Langsung saja kita simak berita pertama. Berita pertama kami menyoroti dari Israel dan Palestina ini ya, setelah gempuran yang secara tiba-tiba dari Hamas kepada Israel pada Sabtu pagi yang memakan korban cukup besar di pihak Israel. Ada yang mengatakan 250 orang tewas, namun versi BBC mengatakan 500 orang ya dari pihak Israel yang tewas begitu ya. Dan kini akhirnya direspon oleh Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan menyatakan atau mendeklarasikan perang begitu ya, mengumumkan perang. Ini saya nggak ngerti, bukannya sudah dari sekian lama ini ya Israel memerangi Palestina, tapi ini apa efeknya ya dideklarasikan perang. Namun ini merupakan deklarasi pertama ya sejak 50 tahun yang lalu, tahun 1973 Israel menyatakan atau mendeklarasikan perang pada perang Yom Kippur. Situasi yang memanas di Gaza ini dipicu oleh serangan Hamas ya, terutama puncaknya Sabtu pagi kemarin yang merupakan serangan Hamas terbesar ya setelah sekian lama digempur oleh roket-roket di pemukiman Israel. Serangan ini diberi nama sandi Badai Al-Aqsa yang memang merupakan alasan ya bagi Hamas untuk melakukan serangan-serangan tersebut sebagai upaya untuk menghentikan kejahatan Israel yang telah menculik dan menahan dan juga memblokade Gaza sudah selama 17 tahun, demikian juga tentang perlakuannya terhadap tempat suci mereka yaitu Al-Aqsa. Sementara itu dari pihak Palestina sendiri juga jatuh korban ya, ada sekitar 300 orang tewas dan 2.000 lainnya luka-luka. Namun tampaknya ini tidak menghentikan ya upaya Hamas untuk terus melakukan serangan, bahkan Hamas mengatakan bahwa serangan kali ini akan berlangsung panjang dan terus melakukan serangan dari berbagai arah, baik itu udara, laut, dan darat. Inilah yang membuat Israel seperti kocar-kacir ya, karena memang Israel ini dikenal kurang begitu kuat ya jika pertempurannya ini darat ya. Dari berbagai sejarah sebelumnya, mulai dari pertempuran 6 hari atau perang 6 hari pada tahun 1967, itu juga cuma 6 hari begitu ya. Biasanya memang kalau darat, pertempurannya melalui darat ini tidak terlalu bisa bertahan lama ini Israel ya. Bahkan ketika pertempuran melawan Hamas pada tahun 2021 yang lalu juga hanya bertahan selama 11 hari. Dan akhirnya ya sudah ya, Israel tidak bisa menghabisi Hamas ya. Memang 11 hari tampaknya sudah maksimal, namun kali ini kira-kira berapa hari ya ini perang ini akan terus berlanjut. Tampaknya Hamas sudah benar-benar mengerahkan seluruh kekuatannya. Mereka sudah masuk ke pemukiman Israel dan menyebabkan penduduk Israel kocar-kacir ini. Mereka berlarian sampai menyerbu bandara ya. Banyak yang eksodus begitu ya, melarikan diri. Ini videonya. Ini berbeda sekali ya dengan rakyat Palestina ya, di mana sudah sekian lama sebenarnya diserang, tapi mereka tidak ada yang eksodus atau melarikan diri besar-besaran seperti warga Israel ya. Ketika ditanya mereka sering mengatakan, ya kalau kami harus melarikan diri, lantas siapa yang akan menjaga Al-Aqsa begitu ya. Biarlah kami saja yang mewakili saudara-saudara Muslim di dunia untuk menjaga Al-Aqsa, begitu kata mereka. Dan mereka tidak ada yang mundur begitu atau melarikan diri meskipun sudah diblokade di Gaza dengan perekonomian yang sulit akibatnya ya. Selama 17 tahun Gaza sudah menjadi seperti penjara terbesar di dunia karena semuanya diblokade. Dan itulah yang menjadi salah satu alasan Hamas menyerang kali ini.
pasti serangan Hamas telah menyebabkan beberapa petinggi militer di Israel ini tewas dan beberapa lainnya diculik. Dan ini merupakan amunisi ya bagi Hamas untuk membebaskan saudara-saudara mereka yang saat ini entah berapa jumlahnya ya ditahan oleh Israel. Apakah serangan Hamas kali ini yang besar-besaran ya merupakan serangan terakhir menuju kemerdekaan rakyat Palestina? Ya itulah yang didoakan oleh banyak pihak ya agar Palestina bisa mengakhiri ya berbagai serangan-serangan atau kezoliman yang dilakukan oleh pihak Israel selama ini. Meskipun banyak juga yang mengatakan justru tindakan Hamas menyerang Israel ini adalah blunder ya, karena ini bagaikan membangunkan macan tidur katanya. Macan apa ya, nggak tahu ya. Menurut saya Israel bukan macan ya, karena pengecut begitu ya. Tapi ini ada yang mengatakan begitu, kalau Hamas sampai menyerang, hati-hati begitu ya. Ini akan menimbulkan serangan balik yang lebih besar lagi dari pihak Israel begitu ya. Tapi menurut saya tanpa itu pun, tanpa menyerang pun, Israel sudah tiap hari kok menyerang Hamas atau menyerang Palestina juga. Jadi menurut saya ini bukan blunder begitu, memang harus diserang, harus diperjuangkan karena menyerang atau tidak menyerang toh diserang. Brought multiple Israeli captives back into Gaza. Do you know anything about that? What can you report at this stage? All right, Yumna, please take cover. If you are in a position to do so safely, you can explain to us what we're happening. If you are not in a position to do so safely, then please get to safety. Daripada tidak harus terus berjuang ya untuk merebut tanah airnya kembali ya. Bahkan ada yang mengatakan di sini adalah salah satu tweet ini saya temukan di Twitter. Today everything is made in China except courage is made in Palestine. Ya, hari ini semua dibuat made in China, semua dibuat di Cina kecuali keberanian dibuat di Palestina. Sementara itu banyak pemimpin negara yang sudah menyatakan dukungannya begitu kepada Palestina. Ini ada Anwar Ibrahim dan Malaysia juga sudah mengeluarkan rilis ya, memberikan dukungannya kepada. Sementara dari Presiden Jokowi tampaknya belum ada ya kalau saya lihat pagi ini ya. Menurut saya ini perlu ya karena memang Palestina dan Indonesia mempunyai ikatan historis yang cukup kuat begitu ya. Bahkan sebuah rumah sakit juga dibangun di Palestina, Erdogan tentunya Indonesia begitu. Dan rumah sakit itu tampaknya juga menjadi korban roket ya dari Israel. Well, the Israeli airstrikes have started in different areas of Gaza, but the most two significant strikes were one in the hospital, Indonesian hospital. A part of the hospital was destroyed, and one Palestinian of the medical crews working in the hospital was killed in that targeting. While the other targeting is at the Erez crossing or checkpoint in the northern part of Gaza Strip. A number of injuries were taken to a Shifa hospital. The Erez itself was targeted. Tapi yang lucu di Indonesia ini apapun beritanya begitu ya, meskipun sudah terang benderang begitu apa yang terjadi di Israel dan Palestina ini selalu semuanya terpecah menjadi dua begitu ya. Meskipun kita semua tahu bahwa ini pendudukan Israel ini sebenarnya adalah sudah terang-terangan sebagai penjajahan ya begitu, karena mereka selalu alasannya karena nenek moyang mereka dulu menempati daerah Palestina itu. Jadi mereka lebih dulu katanya ya, ribuan tahun yang lalu ya menempati daerah Palestina. Ini kalau ditarik ribuan tahun yang lalu bisa ditarik-tarik terus sampai zaman Nabi Adam begitu ya. Nah, kalau Nabi Adam kan nenek moyangnya sama juga ya, berarti nenek moyangnya Palestina juga. Ini kan memang agak nggak masuk akal begitu, jelas-jelas ini mereka mengusir ya yang berhak yang menduduki wilayah tersebut adalah Palestina. Tapi di Indonesia tetap saja ini terbelah ya, selalu ada yang membela Israel, ada yang membela
Palestina. Dan yang menarik ternyata itu juga ada di media-media ini, ada media mainstream ini, bahkan salah satunya Kompas ini yang sempat dirujak oleh netizen. Ini gara-gara Kompas dalam salah satu pemberitaannya menggunakan diksi teroris begitu ya, yang ditujukan bagi Hamas. Teroris Hamas bersenjata menyusup ke komunitas-komunitas Israel, mulai mendatangi rumah-rumah dan membunuh warga Israel. Begitu bunyi pemberitaan di Kompas ya. Diksi teroris ini terasa janggal sekali ya, karena Kompas saat itu mengutip dari sumber berita Sky News ya, dan dalam sumber berita tersebut tidak menggunakan diksi teroris begitu ya. Bahkan mereka menyebutkan fighter atau pejuang ya. Disebutkan di situ judulnya, Israel sebut pasukan Hamas melakukan pembunuhan dari rumah ke rumah. Oh ya. Tidak ada kata-kata teroris, tapi entah mengapa ini Kompas menggunakan diksi teroris yang tentu saja langsung ramai dibahas di media sosial. Banyak yang mempertanyakan, nah ini sangat subjektif sekali ya kalau disebut teroris. Ya gara-gara itu kemudian berita ini tentunya langsung dihapus begitu ya, sudah dihapus oleh Kompas. Namun sebenarnya bukan hanya Kompas saja yang menggunakan diksi teroris. Ini ada juga Liputan 6 ini. Saya ketemu juga mengatakan di sini, selama beberapa tahun kelompok teroris Hamas berusaha mencari kelemahan sistem Iron Dome begitu ya. Sekali lagi ini juga menggunakan diksi teroris untuk menyebut Hamas ya. Ya aneh juga ya kalau menggunakan diksi teroris ya. Ini jelas sekali penulisnya atau wartawannya ini ahistoris begitu ya. Tidak tahu sejarah bagaimana konflik Palestina dan Israel ini terjadi. Bisa-bisa mereka menyebut juga ini Cut Nyak Dien, Diponegoro dan Imam Bonjol adalah teroris begitu ya, kalau begitu caranya. Karena memang sudah jelas apa yang dilakukan Palestina ini adalah perjuangan untuk mempertahankan tanah airnya. Kita sampai pada berita kedua, ini suasana mencekam juga terjadi tapi bukan di Palestina ya, ini terjadi di tanah air ya. Konflik antara warga desa Bangkal, Suruyan, Kalimantan Tengah dengan PT Hamparan Masawit Bangun Persada atau HMBP masih terus terjadi hingga menewaskan seorang anggota Tariu Borneo Bangkule Rajang. Ini ada disebut TBBR atau biasa dikenal dengan sebutan Pasukan Merah ya, yang merupakan ormas adat Dayak yang bergerak di bidang pelestarian adat dan budaya begitu ya. Ada 3 korbannya, yang satu tewas di tempat begitu ya, seperti banyak di video yang viral. Kemudian satunya lagi kritis dan satunya lagi belum diketahui perkembangannya ya, karena masih dilarikan di rumah sakit begitu. Konflik itu dipicu dengan gugatan atau tuntutan warga ya. Yang pertama, warga menuntut kebun plasma 20% dari total HGU. Sejak berdiri perusahaan belum melakukannya. Kemudian menuntut lahan warga yang di luar HGU dikembalikan pada mereka. Ya, tuntutan itu sebenarnya sudah lama ya, tapi tidak menemui kesepakatan ya. Malah pemerintah bukannya memfasilitasi, ini justru menempatkan aparat begitu ya di depan kebun sawit yang ini dianggap warga sebagai suatu intimidasi. Akhirnya warga dengan membawa senjata tajam, tombak dan lain sebagainya memblokade jalan di depan kebun kelapa sawit. Hingga akhirnya terjadilah peristiwa penembakan tersebut. Ini videonya viral. Kalau kita lihat dari video yang beredar itu memang cukup memprihatinkan ya. Karena kita lihat bagaimana aparat keamanan ketika mengatasi demonstrasi ini sebenarnya ya. Memang aparat dibenarkan untuk menggunakan peluru tajam jika nyawanya terancam. Dan penggunaan peluru tajam seharusnya digunakan untuk melumpuhkan bukan membunuh. Tapi yang kita lihat di video ini ya, tembakan langsung diarahkan ke dada ya, yang sudah jelas itu maksudnya untuk membunuh bukan melumpuhkan. Diam, jangan pancing Kas air mata persiapan. 5 kas air mata persiapan. Jangan terpancing jangan terpancing. Jangan terpancing. Biji kepalanya. Biji. Sandiaga, biji kepalanya. Biji. AK persiapan. Ayo kita bermain. Ongat. Rekan-rekan sudah agak bisa diperingatkan lagi. Gas air mata. Tembakan parah lagi. Dile. Dan di
di video tersebut juga terdengar ya narasi-narasi yang diteriakkan oleh komandannya tampaknya ya. Ya ini cukup miris ya mendengarnya ya, karena di situ di video itu terdengar komandannya mengatakan gas air mata persiapan, 5 gas air mata persiapan begitu ya. Kemudian ada juga suara warga yang mengatakan jangan terpancing begitu ya. Tak lama kemudian ada juga suara yang mengatakan bidik kepalanya, bidik begitu ya. Sudah jelas kepala ini mematikan begitu ya. Ada juga suara video yang muncul mengatakan tembak orangnya seperti itu, dan terdengar juga ada semacam orang ketawa begitu ya. Ini tentu harus diusut ya, mengapa penanganan demonstrasi harus seperti ini begitu ya. Apakah ini sudah sesuai dengan SOP ya? Sementara netizen justru mengomentari soal Panglima Jilah ini kemana katanya ya, karena kan sudah ada korban suku Dayak begitu ya. Kenapa Panglima Jilah ini kok tidak bersuara begitu, karena pada kasus-kasus sebelumnya, kasus Rocky Gerung begitu ya, galak banget begitu ya, kasus kemudian ketika Jin buang anak begitu ya, Panglima Jilah ini kelihatan galak banget begitu ya. Akhirnya muncul nih videonya Panglima Jilah ini ya, tapi ya agak lemes-lemes gitu ya, lihat sendiri nih. Adil Kak Kalino, Bacuramin Kak Saruga, Kak Sengat Kak Jubata. Saya Panglima Jilah, pemimpin besar pasukan merah Tariu Borneo Bangkule Raja setanah Dayak, mengutuk keras atas tindakan pihak kepolisian di Kabupaten Seruyan, Kapolres Seruyan. Saya meminta kepada pihak kepolisian, terutama kepada Pak Kapolri, untuk menindak tegas tindakan kepolisian yang semena-mena dengan masyarakat yang terkesan sangat arogan dan membela perusahaan. Saya meminta untuk yang menembak dan yang memerintahkan menembak untuk segera dicopot dari jabatannya. Saya yakin pihak kepolisian berpihak kepada yang adil dan menjadi pelindung pengayom masyarakat. Saya yakin dengan ini Pak Kapolri akan mengambil kebijaksanaan dan mengambil tindakan yang tegas dan seadil-adilnya kepada kepolisian yang telah menembak dan melindungi perusahaan. Semoga kasus ini tidak terulang lagi dan cukup terakhir kalinya untuk menembaki masyarakat dan mengambil tindakan semena-mena kepada masyarakat. Semoga ini menjadi perhatian khusus buat kita bersama untuk bertindak adil, untuk bertindak bijaksana kepada masalah-masalah yang terjadi. Semoga kita semua sadar bahwa keadilan di atas segala-galanya. Adil Kak Kalino, Bacuramin Kak Saruga, Bak Sengat Kak Jubata. Arus. Nggak segalak biasanya ya. Semoga kasus ini diusut tuntas ya, agar warga itu tidak semudah itu ditembak-tembak begitu saja di tempat-tempat yang mematikan ya. Karena dari peristiwa Kanjuruhan dan lain sebagainya, ya penanganan peristiwa demonstrasi atau kerusuhan selalu begitu ya, dan tidak ada yang ditindak tegas. Semoga dalam kasus kali ini ada yang ditindak tegas ya, mengingat ini sudah terang-terangan di videonya bersimbah darah begitu ditembak. Semoga ini kemudian tidak menguap begitu saja. Berita ketiga masih membahas masalah perjuangan seseorang untuk mempertahankan lahannya atau tanahnya ya. Selain di Kalimantan Tengah tadi, di Palestina ini terjadi pada Budiarjo ya. Budiarjo ini adalah ketua FKMTI, Forum Korban Mafia Tanah Indonesia, yang anggotanya saja sudah 30.000 begitu ya. Yang menunjukkan kasus mafia tanah ini sebenarnya cukup besar di Indonesia ya. Dan salah satunya ini adalah ketuanya Budiarjo beserta istrinya Nur Lela ya. Kronologis kasusnya sebenarnya
sebenarnya kerap terjadi ya bahwa ada sebuah tanah kali ini milik Budiarjo yaitu di Cengkareng seluas 10.000 meter yang tiba-tiba ada 2 double begitu sertifikatnya. Ini sering terjadi ya di Indonesia. Nah, yang lebih tragisnya lagi Budiarjo ini tiba-tiba diusir begitu ya dari tanahnya, kemudian kontainernya juga dirampas begitu. Nah, ini menyebabkan Budiarjo lapor polisi ya. Setelah Budiarjo lapor polisi malah dilaporkan kembali oleh PT Sedayu Sejahtera Abadi ya dengan tuduhan Budiarjo menggunakan surat palsu, sertifikat dan tanda kepemilikan palsu. Karena memang ada 2, jadi memang harus dibuktikan ya mana yang asli. Setelah bolak-balik sidang, akhirnya pada 7 Oktober kemarin Budiarjo ini divonis bersalah menggunakan surat palsu dengan hukuman 2 tahun penjara ya. Karena menurut kuasa hukum pelapor ini ya, yaitu Marsetio Mahatmanto ya, telah terbukti secara meyakinkan bahwa PT Sedayu Sejahtera Abadi memiliki alas hak kepemilikan yang kuat. Ini dibuktikan berdasarkan kepemilikan SHGB nomor 163/Cengkareng yang didukung dokumen-dokumen lainnya yang sudah diungkapkan di persidangan. Jadi menurut persidangan tersebut terbukti ternyata katanya Budiarjo lah yang memalsukan surat. Jadi ini memang kerap terjadi ya, tiba-tiba ada double sertifikat, ketika lapor polisi malah di penjara. Nah, ini terjadi kepada Budiarjo dan kabarnya Budiarjo ini meskipun mengajukan banding terhadap vonis penggunaan surat palsu ini yaitu 2 tahun, tapi ternyata sudah dieksekusi. Saat ini baik Budiarjo maupun Nurlela istrinya sudah ditahan. Ya, kita memang harus menghormati proses hukum ya, menghormati hasil keputusan persidangan. Tetapi mengingat potret hukum di Indonesia ini sehingga menimbulkan tanda tanya, benarkah ini ya Budiarjo yang memalsukan sertifikat tanah? Kita sampai pada berita keempat, ini menyoroti tentang kasus dugaan pemerasan ya yang dilakukan oleh pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Menteri Pertanian atau mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo ya ke tahap penyidikan. Ini berarti sudah dinaikkan laporan dugaan pemerasan ini ke tahap penyidikan, itu artinya sudah ada tersangkanya. Apakah ini berarti Firly Bahuri sesaat lagi sudah akan ditetapkan sebagai tersangka begitu ya? Karena sebelumnya Firly Bahuri sudah pernah membantah ya dalam suatu acara begitu ya, secara mendadak, nggak ditanya langsung tiba-tiba membantah, mengatakan bahwa dia tidak pernah melakukan hubungan dengan para pihak apalagi meminta sesuatu atau disebut dengan pemerasan. Saya yakinkan itu adalah tidak pernah dilakukan sesuai dengan yang dituduhkan. Ini kata Firly tanpa ditanya di sela konvers kasus dugaan korupsi Wali Kota Bima di KPK pada Kamis 5 Oktober lalu begitu ya. Untuk menjaga kesehatan dan kebugaran saya, memang saya sering melakukan olahraga bulu tangkis. Ya, setidaknya itu 2 kali dalam seminggu. Dan tempat itu adalah tempat terbuka. Jadi saya kira tidak akan pernah ada hal-hal orang bertemu dengan saya, atau apalagi kalau seandainya ada isu bahwa menerima sesuatu sejumlah $1 miliar itu saya bacakan. Nah, itu. Saya pastikan itu tidak ada. Padahal beberapa saat setelah itu beredar itu fotonya lagi duduk-duduk habis main bulu tangkis ya Firly Bahuri. Itu menunjukkan bahwa Ketua KPK berhubungan ya dengan orang-orang yang diduga berperkara begitu ya. Sebenarnya bukan kali ini saja Firly Bahuri ini terjerat kasus yang kode etik berat ini, sebenarnya pemerasan sih sebenarnya pidana ya. Sebelumnya Firly Bahuri ini sudah kerap tersangkut kasus-kasus serupa ya. Bahkan dulu sempat ditarik kembali begitu ya dari KPK ke kepolisian. Namun anehnya kemudian dicalonkan lagi, dimasukkan lagi, diusulkan ya sebagai calon pimpinan KPK, dan lebih anehnya lagi dipilih secara aklamasi di DPR. Ya, ini orang sudah banyak yang meragukan ya ketika ketua KPK-nya ini Firly Bahuri orang yang memang sudah dikenal bermasalah. Tapi anehnya malah dia yang terpilih menjadi ketua KPK, dan setelah terpilih ya kasus-kasus serupa ini masih kerap terdengar ya bahwa berhubungan dengan orang berperkara begitu ya.
Dan yang paling fenomenal yaitu ketika Firly Bahuri itu menerapkan TWK ya, tes wawasan kebangsaan begitu ya, yang menyebabkan puluhan penyidik dari KPK ini harus dikeluarkan begitu karena tidak lulus tes begitu ya. Tapi tampaknya Firly Bahuri sendiri nih yang nggak lulus tes ya, pemerasan ternyata ya. Ini memang di luar prediksi banyak orang ya, kasus Syahrul Yassin Limpo ini ternyata bisa meluas kemana-mana. Tadinya ini akan berhenti di Syahrul Yassin Limpo begitu ya, yang disasar dugaan korupsi. Namun tampaknya Syahrul Yassin Limpo tidak menyerah begitu saja ya, menyerang balik begitu. Dan ternyata ini Firly Bahuri juga kurang berhitung tampaknya, mengira sudah aman dapat dukungan dari orang-orang yang berkuasa mungkin begitu. Tapi tampaknya ini ada perang bintang ya, tidak semuanya mendukung Firly Bahuri. Nyatanya kasusnya ini terus bergulir dan tampaknya sesaat lagi Firly Bahuri akan menjadi tersangka. Sementara Syahrul Yassin Limpo sendiri hingga saat ini KPK belum secara terang-terangan, belum secara resmi menetapkan sebagai tersangka ya, meskipun sebelumnya Mahfud MD sudah mendahului ya, membocorkan mengatakan bahwa Syahrul Yassin Limpo ini sudah ditetapkan tersangka, tapi belum ada keterangan resmi dari KPK. Kita sampai pada berita terakhir, berita kelima, seperti biasa menghadirkan berita tidak penting tapi mengemaskan ya. Kali ini soal mobil sport Ferrari merah ya, yang menabrak sejumlah kendaraan di Jalan Jenderal Sudirman dekat Bundaran Senayan pada Minggu 8 Oktober dini hari. Sang pengemudi inisialnya RAS, bukan Rahma Sarita loh ya. Saya di rumah Minggu pagi. Ras ini disebut melaju kencang ketika insiden tabrakan itu terjadi. Ia awalnya datang dari arah Bundaran Hotel Indonesia menuju ke Bundaran Senayan. Setibanya di lokasi, Ferrari merah yang dikemudikan oleh Ras ini menabrak Toyota Avanza, taksi, Honda Brio, dan 3 sepeda motor lainnya. Selain itu, Ras juga diduga memancing keributan dan memukul salah satu korban. Akhirnya Ras pun ditangkap polisi. Keributan saat ini masih dalam proses lidik, ujar Kepala Seksi Laka Ditlantas Polda Metro Jaya, Kompol Diela Kartika Arta. Kompol Diela ini mengatakan bahwa pengemudi Ferrari itu sadar dan tidak terpengaruh alkohol. Karena sebelumnya dikabarkan ini mabok begitu ya si Ras ini ya. Ia bahkan mengatakan bahwa Ras bersifat kooperatif, namun aparat tetap akan melakukan tes urin untuk memastikan kondisi Ras begitu ya. Diduga kurang hati-hati serta konsentrasi, akhirnya menabrak 5 kendaraan, yaitu kendaraan Toyota Avanza, taksi, Honda Brio, dan beberapa kendaraan sepeda motor yang sedang berhenti di depannya. Kendati demikian, polisi akan tetap menelusuri mengenai kesadaran Ras. Mereka juga akan menelusuri soal informasi pengemudi yang disebut memukul ketika insiden itu terjadi. Nah ini kan masih ditelusuri ya, kok polisinya udah tahu ya bahwa ini kesadarannya itu penuh, nggak terpengaruh narkoba begitu ya. Nah kemudian yang menarik lagi, mobil Ferrari milik Ras ini saat ini terparkir di kantor Subdirektorat Penegak Hukum Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya ya. Ferrari itu diselimuti cover mobil berwarna merah sehingga tidak terlihat bagian ringsek usai tabrakan. Selain itu yang menarik, plat nomor kendaraan Ferrari tersebut juga tidak terlihat jelas. Saat hendak dipotret langsung dilarang oleh salah satu petugas. Hal ini mengundang tanda tanya sebab petugas di sana beralasan bahwa kendaraan yang menjadi barang bukti tidak boleh dipotret tanpa izin dari pejabat polisi. Lah ya terus kenapa nggak diizinkan saja ya? Selain itu belum juga diketahui pasti apakah Ras diperiksa di gedung Subdit Gakum Polda Metro Jaya atau di tempat lain. Jadi penasaran siapa sih Ras ini ya? Ini ada video peristiwa tersebut. Demikianlah inilah berita kali ini. Pastikan kalian mengikuti terus program-program di YouTube channel inilah.com. Jangan lupa subscribe dan komen. Saya Rahma Sarita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.